Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini Allah perkenankan kita bertemu dalam majlis yang mulia, majlisul ilmi. Berselawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut mengaji, kita kirimkan Fatihah buat pengarang kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhihi wa bi'ulumi syaikhihi fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita niatkan khusus buat almarhum pendiri pondok pesantren ini, Kiai Haji Munassir Jufri rahimahullahu ta'ala. Kemudian buat Kiai Haji Muhammad Mursyid hafizahullah. Bil khusus buat guru-guru kita, buat orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Wabil khusus saya mohon kepada kalian semua untuk mendoakan ibu saya yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit di Pekanbaru. Saya mohon kerendahan hati kita semua untuk mendoakan dan mengirimkan bacaan Fatihah untuk beliau dan semuanya tadi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjut sedikit pengajian. Malam hari ini barangkali pengajian bukan pengajian terakhir, tapi untuk pekan ini terakhir sementara dengan saya, karena tanggal 16 hari Sabtu, jika tidak ada halangan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah saya akan berangkat menunaikan umrah terlebih dahulu selama kurang lebih 2 pekan sampai akhir bulan. Jadi ada 2 kali kemungkinan, 2 kali pertemuan. Kitab kuning ini saya tidak masuk. Saya minta izin, minta doa, sekaligus minta maaf kepada kalian semuanya. Mohon doakan perjalanan saya. Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di sini ataupun nanti setibanya di tanah suci, mudah-mudahan kalian semua ini insya Allah jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan insya Allah akan saya sampaikan juga salam kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, kita lanjut pengajian. Kemarin kita sudah membahas muqaddimahnya dari awal, bagaimana buku ini dikarang oleh seorang ulama atas dasar kegelisahan beliau melihat kondisi para pelajar dan penuntut ilmu yang dia sudah belajar sungguh-sungguh namun tak dapat apa-apa dari yang dia pelajari. Bimakna tidak berbuah ilmu yang dia pelajari selama ini. Oleh karena keresahan itu, beliau mengarang buku ini berdasarkan daripada bacaan-bacaan beliau, juga dars pelajaran beliau terhadap kepada guru-guru beliau. Maka beliau karang sebuah buku yang insya Allah ini memberikan jalan keluar, memberikan solusi kepada para penuntut ilmu, terutamanya santri, para pelajar, supaya bisa ilmunya itu manfaat.
barokah. Amin. Fungsi dari belajar itu bukan mendapatkan gelar, bukan selesai S1, S2, S3, bukan itu tujuan utamanya. Tujuan daripada belajar dan menuntut ilmu itu apa? Apa? Pertama, liizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Bukan sekedar keren-kerenan. Alumni mana? Khairul Ummah. Wah, keren tuh kalau alumni Khairul Ummah tuh. Iya kan? Mana tahu gitu. Amin. Alumni mana? Alumni Al-Azhar, keren tuh. Bukan sekedar itu, bukan itu. Tujuan kita mencari ilmu liizalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Karena bodoh itu musuh. Maka menghilangkan kebodohan. Kemudian selain daripada itu, apa tujuan kita menuntut ilmu? Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatum minhum liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mesti ada orang yang keluar dari kampungnya, pergi dia menuntut ilmu. Untuk apa? Liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu. Kemudian waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, kemudian dia balik ke kampungnya, pulang dia ke rumahnya. Waliyunziru qaumahum, memberikan peringatan, nasihat. Inilah yang disebut dengan samaratul ilmi. Ilmu itu bermanfaat. Ketika dia pulang ke rumah, apa yang dia dapatkan di pesantren diamalkan di masyarakat. Ini yang disebut dengan manfaat daripada ilmu itu. Itulah yang harus dicari. Bukan sekedar belajar, pulang kemudian tak mengamalkan apa yang dipelajari, atau bahkan sama sekali dihilangkan. Yang banat, ini banat dari tadi, masya Allah. Susah sekali jaga mulut, nutup mulut. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Banat. Subhanallah. Sudah sholat imam takbiratul ihram, sudah baca Fatihah, sudah hampir mau rukuk, masih juga ngobrol. Kenapa? Ada apa? Susah betul menutup mulut sejenak itu. Susah. Nah, ini min babil adab. Kalian tidak dituntut jadi orang yang pintar, hebat. Majelis ilmu, duduk dengarkan, simple, sederhana. Duduk dengarkan, alal akal salatin dakikah fakat, 30 menit saja diam. Susah betul 30 menit diam itu. Susah enggak kira-kira itu? Banat. Perhatikan. Mau menghadap Tuhan kita, masih ngobrol sama yang di samping kita. Subhanallah. Mau menghadap Tuhan, masih sempat juga kita ngobrol itu. Aqbilu 'alallahi biniyatin khalisah. Dulu imam waktu kami sholat di Al-Azhar itu, di Masjid Al-Azhar, selalu imam Masjid Al-Azhar itu selalu menyampaikan aqbilu 'alallahi biniyatin khalisah. Apa artinya? Menghadaplah kepada Allah dengan niat yang murni. Masih juga dia bicarakan. Inilah bagaimana ilmu itu mau manfaat. Diam sejenak, sebentar aja, 30 menit saja. Tak perlu lama-lama, sebentar saja. Ini adab ini kita.
Ya, tolong diperhatikan itu, tidak baik seperti itu. Apalagi mau menghadap Tuhan. Mau menghadap Tuhan itu tinggalkan semuanya. Aqbilu 'ala Allah biniyatin khalisah. La tasbiqul imama fir ruku'i wala fis sujud. Jangan dahulukan imam di rukuk dan sujud. Taqabbalallahu minna jami'an. Mudah-mudahan Allah menerima. Itu mengingatkan kita untuk kita fokus menghadap Allah. Tinggalkan dulu obrolan di kamar mandi, di asrama, di sekolah. Tinggalkan. Kalau kita tidak bisa khusyuk menghadap Tuhan, itu pakai cuman lagi tuh, tak bisa fokus menghadap Tuhan. Pantaslah pas pengajian ini tak fokus kita. Karena menghadap Tuhan aja kita tidak fokus. Dengarkan sebentar ya, sebentar aja, insya Allah tak lama-lama. Baik, kita lanjut pengajian. Kita masuk bab baru, judulnya Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Faslun, ditulis. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, tulis itu harokat. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Qala Rasulullahi Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Cepatan. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali, kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdzul hali. Yuftaradu alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana, fa innahu la budda lahu minas salati fayuftaradu alaihi ilmun ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhas salati. Wa yajibu alaihi ilmun ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihi alwajibu, lianna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan, wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Titik, ditandai coba sampai situ pengajiannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu faslun ini satu pasal seperti yang saya sudah sampaikan. Faslun artinya kelas atau
Makanya kelas itu disebut faslun sebab dia memisahkan satu dengan yang lainnya. Dan bahasa Arab faslun ini dipakai oleh kita Indonesia, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, dipakai dalam bahasa resmi negara, namanya pasal. Pasal 1 ayat. Ayatnya bahasa Arab juga tuh. Pasalnya bahasa Arab, ayatnya. Nah, jadi kalau ada orang kita anti Arab, cemana itu caranya? Pening juga kita bilang, ya kan? Rubah aja bahasa tuh. Pasal dan ayat. Pasal, faslun, pasal fi, di dalam mahiyatil ilmi, dalam intisari ilmu atau hakikat ilmu, wal fikhi, fikih dan fikih, wa fadlihi dan keutamaannya, keutamaan ilmu dan fikih. Ini pasal membahas tentang hakikat ilmu atau tentang intisari ilmu dan fikih, wa fadlihi dan keutamaan. Nah, jadi bab pertama, dia ada 13 bab di dalam kitab ini. Bab yang pertama, Syekh Az-Zarnuji membahas tentang hakikat dan fikih, wa fadlihi dan keutamaannya. Qala Rasulullah, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selalu saya ulang-ulang. Nabi bersabda, Allah berfirman, kita manusia Nah, ini adab saja. Nah, lebih beradab kalau kita bilang Rasulullah bersabda. Sebenarnya dalam bahasa Arab satu saja, qala Allah, qala Rasul, qala Rajul. Sama, bahasa yang digunakan apa? Qala, walakin fi tarjamatihi, dalam penterjemahannya kurang elok rasanya kalau kita bilang Nabi bilang, Nabi berkata, atau Nabi bercakap, atau Nabi berkata. Boleh saja, sah-sah saja, tapi kurang beradab. Begitu kata guru saya dulu. Jadi eloknya kalau kita bilang Nabi bersabda, Allah berfirman. Jangan dibalik-balik. Ya, di Al-Zaitun, sebagaimana sabda, sebagaimana firman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Firman Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad berfirman di dalam Al-Qur'an. Sesat enggak tuh? Sesat tidak tuh? Jelaslah itu sesat. Kok dalam Al-Quran Nabi yang berfirman? Ini kan lucu itu namanya. Ya, ada santri Khairul Ummah yang kayak gitu. Lagi khutbah ada yang kayak gitu. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Al-Quran. Nah, ini repot nanti jadi ini khutbahnya. Tapi kalau tergelincir tidak masalah. Tapi kalau dia tahu itu salah, dia ucapkan, berdosa. Karena Al-Quran bukan perkataan Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah bersabda, berarti ini sabda Nabi ini yang disebutkan. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis ini diletakkan pertama oleh Syekh Az-Zarnuji sebagai pembuka daripada kitab ini. Jadi beliau sedang ingin menjelaskan kepada semua nih santriwan, santriwati, pelajar-pelajar kaum muslimin muslimat bahwa kedudukan menuntut ilmu itu adalah wajib. Bahkan kewajibannya ini dipertegas dengan apa? Dengan menyebutkan muslimin wa muslimatin. Ini takkid, penguat jadi. Jadi kalau ada di dalam Al-Quran, Allah menyeru dengan kata-kata muzakkar lil jam'i, berarti muannas masuk di situ. Kalau ada Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan kata-kata muzakkar, apa contohnya? Khitabnya muzakkar.
Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina itu untuk muzakkar apa muannas? Muzakkar. Dalam kaidah bahasa Arabnya muzakkar. Orang-orang yang laki-laki akan tetapi khitab itu masuk juga untuk muannas. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an penggunaannya kata muzakkar, maka itu khitabnya juga untuk Tapi kalau ada disebutkan muzakkar dan muannas, ini penegasan. Nah, ini salah satu contohnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli wa, berarti ini penguat bahwa betul-betul menuntut ilmu menjadi kewajiban laki-laki juga yang perempuan. Tidak ada alasan. Mau laki-laki mau perempuan wajib menuntut ilmu. Tapi hadis ini harus ditafsirkan. Pertanyaannya, apakah semua ilmu wajib dituntut? Inilah penjelasannya nih. I'lam, ketahuilah, bi annahu, sesungguhnya la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Jadi ternyata la yuftaradu, tidak diwajib, ala kulli muslimin wa muslimatin, terhadap setiap orang muslim dan muslimat, laki-laki dan perempuan itu tidak diwajibkan talabu kulli ilmin, menuntut semua ilmu atau mencari semua ilmu. Jadi tidak usah stres. Saya nih kok cuma bisanya ini aja ya Ustaz. Jangan stres, karena tidak diwajib. Saya tak bisa ilmu kedokteran. Kalau ada orang luka saya tak paham. Itu khusus ilmu orang-orang yang Kalau kita mau pelajari semua, mana sanggup? Ya kan? Wajibatuna aksar min awqatina, kewajiban kita tuh jauh lebih banyak daripada waktu yang kita punya. Andai saja 60 tahun kita hidup, kita gunakan untuk menuntut ilmu, masih belum cukup ilmu Allah yang kita dapatkan. Saking banyak. Jadi jangan stres. Di pesantren ini kok tak bisa semua pelajaran, saya tak bisa kuasai ya. Ya jangan stres, tak apa-apa. Iya kan? Iya kan? Jangan stres. Tapi ilmu apa yang wajib? Harus ada ilmu yang harus dikuasai. Walaupun tidak semua ilmu, tapi ada ilmu yang harus fardu ain jatuhnya. Setiap individu berkewajiban untuk mempelajarinya. Kalau dia tidak belajar, dosa. Ini kita jelaskan. Jadi tidak wajib menuntut atau mencari semua ilmu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal. Jadi katanya, akan tetapi bal yuftaradu, diwajibkan, difardukan, alaihi, atas penuntut ilmu, talabu ilmil hal, menuntut atau mencari ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang memang kini sekarang juga dia perlukan. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, afdalul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu adalah ilmul hal, ilmu yang memang dia sangat butuhkan. Wa afdalul amali hifzul hal, dan sebaik-baiknya amal adalah menjaga amal istiqomah. Apa maknanya? Yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Jadi yang diwajibkan itu ternyata mencari ilmu, yang ilmu itu urgen, sekarang juga harus diperlukan dan dibutuhkan.
Apa ilmunya? Nah ini yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmin ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Diwajibkan atas setiap muslim mencari ilmu, mencari ilmu yang menjadi kebutuhan baginya fi halihi, dalam kondisi sekarang baginya, fi ayyi halin kana, dimanapun dia berada, dia butuh ilmu itu untuk diamalkan. Makanya dia wajib menuntut ilmu itu. Apa contohnya? Fa innahu la budda lahu minas salati. Salah satu di antara ilmul hal, perhatikan. Ilmul hal, ilmu yang memang sekarang memang harus sekarang juga dibutuhkan. Apa di antara ilmul hal itu? Fa innahu la budda lahu minas salati. Seorang muslim itu wajib enggak salat? Wajib. Yang banat, salat itu wajib tidak? Fardu ain apa fardu kifayah? Fardu, kecuali salat jenazah. Fardu ain artinya kewajiban itu atas diri kita. Apa yang kita butuhkan sebagai seorang muslim sekarang ini? Apa yang kita harus lakukan sebagai seorang muslim sekarang? Di antaranya yang paling utama kewajibannya adalah sholat. Maka mempelajari ilmu tentang sholat menjadi wajib. Apalagi? Puasa. Itu wajib kan? Setiap muslim muslimat wajib puasa. Berarti mempelajari ilmu tentang puasa menjadi wajib. Karena kewajibannya bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Pribadi masing-masing wajib mengerjakan. Zakat wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Mempelajari ilmu zakat wajib hukumnya. Tahu tentang zakat, kalau sudah sekian dia harus berzakat wajib. Haji wajib apa sunnah? Haji wajib apa sunnah? Dalam Islam tuh 5 saja yang wajib. Syahadat, sholat, puasa, zakat. 5 nih aja. Perhatiin. 5 nih wajib. Dulu ada orang Badui datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ar rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah habis waktunya. Ini orang Arab Badui datang menghadap Nabi sallallahu alaihi ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, banyak kali ini syariat Islam nih, mana saja yang harus saya kerjakan, pusing saya. Datang-datang kepada Nabi terus nanya, ini syariat Islam terlampau banyak, mana saja yang mesti dikerjakan, saya ini udah pusing ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 saja. Syahadat, salat, puasa, zakat. 5 saja ya Rasulullah. Iya 5. Kalau 5 itu saya kerjakan, saya masuk surga. Masuk surga kata Rasulullah. Illa antatawwa, kecuali kau mau menambahkan sunnah-sunnah yang lainnya. Berarti selain daripada 5 ini adalah makanya Islam ini agama yang mudah. Jangan takut-takutin orang. Berat Ustaz, rasa-rasa saya tak masuk surga. Jalankan aja yang 5 nih. Ini kata Rasulullah. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Ini 5 nih kalau saya kerjakan ya Rasulullah, masuk surga saya. Masuk surga kata Rasulullah. Apa kata pemuda ini sebelum pulang? Fa'adbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meninggalkan Nabi, tapi sebelum meninggalkan Nabi dia bersumpah. Wallahi katanya, demi Allah, la azidu ala zalika wala anqus. Kata pemuda Badui ini,
La azidu ala dzalika wa la anqus. Saya takkan tambah dari yang 5 itu dan takkan kurangi dari yang 5 itu ya Rasulullah. Demi Allah. Ini dia udah pusing ini. Tapi Rasulullah begitu kan marah enggak? Rasulullah senyum aja. Makanya ada juga untungnya orang bodoh itu. Ini orang Badui ini bodoh datang menghadap Nabi. Ini bibarokatil bodohnya ini. Karena berkat kebodohannya ini dapat ilmu para sahabat yang hadir waktu itu. Sampai Nabi sebutkan cuma subhanallah, indahnya Islam itu tidak berat. 5 saja, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau 5 ini saya kerjakan ya Rasulullah, masuk surga tidak saya? Masuk surga kata Rasulullah. Oke. Kalau begitu demi Allah kata dia, la azidu ala dzalika wa la anqus. Saya takkan tambah dari yang 5, takkan saya kurangi dari yang 5 itu. Apakah Rasulullah marah? Ini bibarokatil orang bodoh. Jadi orang bodoh itu jangan dicela, jangan dihina. Iya kan? Ini berkahnya orang bodoh jadi dapat Masya Allah. Jangan dicela, jangan dihina. Semuanya likulli syai'in maziyah. Semuanya punya kelebihan. La tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Mungkin orang ini lemah di sini tapi untungnya di sini. Berkat dia inilah keluar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia bersumpah ketika meninggalkan Rasulullah, saya takkan tambah dari yang 5 dan takkan kurangi dari yang 5. Pergi dia. Begitu pergi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflahar rajul in saddaq. Pemuda itu beruntung kata Nabi kalau dia benar mengatakan demikian. Itu pemuda beruntung kata Rasulullah jika dia benar, artinya dia akan jalankan yang 5 itu. Kalau dia jalankan yang 5 itu kata Rasulullah, aflahar rajul. Pemuda itu beruntung dia kata Rasulullah. Beruntung itu maksudnya adalah masuk surga. Yang 5 ini ilmul hal. Semua muslim fardu kifayah kepadanya. Fardu ain. Salat itu bukan cukup diwakilkan, kita harus salat. Haji tidak bisa diwakilkan, kita harus haji kalau mampu. Betul? Zakat kita tunaikan zakat. Puasa kita yang puasa. Maka mempelajari ilmu yang diwajibkan kepada kita hukumnya harusnya kita bahas satu-satu. Bagaimana ilmu salat kita? Nah, ini babnya bab fikih lagi. Enggak di sini dikaji. Ini babnya tentang akhlak menuntut ilmu. Jadi beliau memberikan contoh Syekh Zarnuji. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang memang dibutuhkan oleh seorang muslim saat ini dan sampai nanti. Salat dibutuhkan, diwajibkan kepada muslim. Maka mempelajari ilmu salat hukumnya menjadi pertanyaannya dibahas dalam masalah fikih. Bagaimana cara salat kita? Sudah betul apa belum? Nah, kita bahas nanti di bab fikih. Kalau kelas 1 aliyah dia belajar apa? Kelas 2, kelas 3 usul fiqh. Kelas 1 dia belajar matan Abi Syuja, ya kan? Nanti dibahas di situ. Nah, ini penting. Kalau kita tidak tahu maka kita salah. Menuntut ilmu tentang cara sholat penting, wajib. Tapi belajar kimia kalian tidak wajib. Betul nggak? Kalian tidak bisa ilmu kimia, tidak paham biologi, tidak bakal menyusahkan di akhirat. Tapi kalau kalian tidak paham sholat, repot pertanyaannya itu. Betul tak? Tapi saya bukan bermaksud mengenyampingkan ilmu tadi, bukan. Mesti ada juga yang bisa di situ. Tapi itu bukan menjadi bagian yang ilmunya harus, bukan. Yang harus ini adalah yang diwajibkan kepada kita. Mengetahui ilmu tentang sesuatu yang diwajibkan itu hukumnya wajib. Maka saya selalu sampaikan, orang tak bisa bahasa Indonesia tak ada masalah. Tapi kalau dia tak bisa sholat, bermasalah. Orang tak bisa bahasa Arab tidak jadi soal. Tapi kalau tak bisa sholat, jadi soal.
maka hukum mempelajari sholat menjadi wajib. Disinilah letaknya nih. Makanya penting bagi kita untuk memperhatikan ilmu yang sekarang menjadi kebutuhan dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Maka ilmu itu mesti kita pelajari dan kita ketahui. Baik santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.